Datang dengan coklat ini pemirsa, kami menunggu Presiden Joko Widodo yang sudah keluar ini untuk memberikan keterangan. Pak Jokowi laporan sendiri. Pak Jokowi sedikit Bapak. 30 menit hingga 1 jam ini tadi Presiden ada di dalam dan kita coba untuk mendengarkan keterangan dari tim kuasa hukum. Enggak ada reporter. Ya, sebelumnya Joko Widodo ini menjelaskan alasan melaporkan ke polisi terkait tudingan ijazah palsu terus berlanjut. Karena menurut Jokowi hal ini sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Ya, bisa Joko Widodo ini sempat menunjukkan seluruh ijazah dirinya mulai dari sekolah dasar hingga kuliah kepada seluruh awak media yang datang di dalam rumahnya. Namun Presiden ke-7 Indonesia tersebut meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Di atas tudingan yang ramai ini, Joko Widodo membawanya ke ranah hukum dan dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Jokowi juga menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang untuk mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Sini dan. Siang, Wenda Nurah, bagaimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya? Ya, halo Tergi dan juga pemirsa. Situasi terkini saat ini di Polda Metro Jaya masih menunggu kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk menyapa awak media, tentunya untuk menyampaikan terkait kunjungan beliau hadir ke Polda Metro Jaya ini sebetulnya atas dasar apa gitu. Dan memang kalau kami melihat dari kasus sebelumnya dikabarkan Bapak Jokowi ini hadir untuk melaporkan langsung terkait tuduhan ijazah palsu yang menyeret dirinya. Dan memang tadi pun Pak Jokowi ini sudah tiba di gedung SPKT Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.50 tadi.
didampingi kuasa hukumnya tentunya. Namun tadi di gedung SPKT ini memang tidak terlalu lama, hanya sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit saja. Lalu setelah itu Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, Bapak Jokowi ini bersama tim kuasa hukumnya langsung menuju ke gedung Reskrimum Polda Metro Jaya. Tentunya kami masih menunggu juga di sini bersama awak media lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja tadi yang dilakukan ataupun di dalam gedung SPKT dan di dalam gedung Reskrimum saat ini. Dan untuk situasinya sendiri saat ini kami bersama awak media yang lain masih terus menunggu tentunya kehadiran dari Bapak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya untuk menyampaikan informasi langsung terkait apa tujuan dari Bapak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya mengunjungi Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan kalau kita berkaca pada kasus mengenai tuduhan terhadap keaslian jasa Bapak Jokowi, ini sebelumnya tim kuasa hukum dari Bapak Jokowi juga sebelumnya sudah melakukan konferensi pers yang tentunya menyangkal adanya tuduhan tersebut. Dan dari pihak tim kuasa hukumnya sendiri ini tentu akan menunjukkan ijazah aslinya jika diperlukan dalam persidangan. Dan selain itu sebelumnya dari pihak Universitas Gadjah Mada pun sudah mengeluarkan klarifikasi resmi mengenai tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Joko Widodo ini memang asli ataupun pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Jadi memang sebelumnya Jokowi sudah menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM dan aktif di beberapa kegiatan mahasiswa, sehingga dipastikan dari pihak UGM pun menyangkal adanya tuduhan tersebut. Dan kembali kami informasikan Togi dan juga pemirsa dari gedung Reskrimum Polda Metro Jaya, saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Bapak Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya untuk menyampaikan informasi langsung terkait kunjungannya pada hari ini ke gedung ataupun ke Polda Metro Jaya. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, Togi. Ya, Wenda, apa yang menjadi agenda setelah Joko Widodo ini keluar dari Polda Metro Jaya? Atau enggak, apakah ada informasi berapa orang yang sudah dilaporkan? Baik, Togi dan juga pemirsa, saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait agenda dari Bapak Jokowi setelah dari Polda Metro Jaya ini. Namun yang pasti dapat kami informasikan kembali bahwa tadi sekitar pukul 9.50 Bapak Jokowi ini sudah mengunjungi gedung SPKT Polda Metro Jaya. Namun tidak lama dari Presiden Jokowi bersama tim kuasa hukumnya langsung mengarah ke gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami tentunya terus menunggu di sini bersama awak media yang lainnya untuk mendapatkan informasi terkait apa tujuannya untuk mengunjungi Polda Metro Jaya hari ini. Namun jika kita berkaca pada sebelumnya bahwa Yakub Hasibuan, yakni kuasa hukum dari Bapak Jokowi ini sudah menyatakan bahwa laporan ini akan ditujukan kepada 4 individu yang diduga menyebarkan informasi palsu mengenai ijazah dari Presiden Jokowi. Yakni keempat individu tersebut adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa Uzia atau dikenal sebagai Dr. Tifa, dan satu orang lainnya yang saat ini identitasnya masih belum diungkapkan. Nah, namun itu pada maaf maksud kami Yakub Hasibuan saat ditemui awak media sebelumnya. Dan untuk yang pastinya pada hari ini tujuannya apa, melaporkan siapa, kami masih menunggu tepatnya di depan gedung Reskrimum Polda Metro Jaya, menunggu kehadiran dari Presiden Jokowi dan juga kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Togi. Baik, Wenda, ini terlihat juga teman-teman media sedang menunggu apakah ada informasi, ada press conference nantinya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya maupun tim kuasa hukum dari Joko Widodo nantinya. Iya, Togi, saat ini kami belum ada informasi mengenai akan adanya konferensi pers dari
pihak Polda Metro Jaya ataupun dari tim kuasa hukumnya. Namun yang pasti dapat kami informasikan kembali tadi di depan gedung SPKT Polda Metro Jaya, tentunya kuasa hukumnya Yakub Hasibuan ini sempat mengatakan ataupun menginstruksikan kami seluruh awak media untuk ke gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Nah, untuk ada konferensi persnya sendiri kami belum mendapatkan informasi apakah akan ada konferensi pers secara resmi ataupun nanti dari Bapak Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya hanya akan menyapa di media untuk menyampaikan informasi terkait kunjungan di hari ini saja. Berarti kami masih menunggu juga ya apakah nanti akan diadakan press conference atau tidak. Untuk Jokowi sendiri, Wenda, pada pagi hari ini didampingi oleh siapa saja ke Polda Metro Jaya? Berdasarkan pantauan kami, tadi kami hanya melihat ada tentunya bersama ajudannya dan juga bersama tim kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Namun sepertinya Yakub Hasibuan pun tidak sendiri. Tadi kami melihat ada beberapa tim yang ikut serta bersamanya. Ya, Wenda, apakah mungkin relawan atau pendukung dari Joko Widodo ini juga hadir di Polda Metro Jaya untuk memberi dukungan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia? Baik, Togi, nampaknya kami tidak melihat adanya relawan yang menyampaikan dukungannya terhadap Presiden Jokowi pada siang hari ini, karena sepertinya berdasarkan informasi yang kami terima pun kunjungan ataupun kehadiran Bapak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya saat ini bisa dikatakan cukup mendadak, karena kami dari tim media pun tidak mengetahui informasi dari jauh-jauh hari begitu tadi. Jadi sampai saat ini kami tidak melihat adanya relawan ataupun pendukung dari yang mendukung maksud kami Presiden Jokowi di sekitar Polda Metro Jaya saat ini. Untuk dari segi pengamanan atau pengawalan untuk Joko Widodo, apakah diperketat dikarenakan Joko Widodo ini datang ke Polda Metro Jaya atau sebiasa normalnya? Kalau kami tidak melihat adanya pengamanan yang cukup ketat sepertinya, Togi. Kami hanya berdasarkan pengetahuan kami, Bapak Presiden Jokowi saat ini hadir dengan protokol seperti biasanya sebagai bisa dikatakan mantan Presiden Indonesia begitu. Baik, terima kasih Wenda Nura atas informasinya. Nanti kita akan update lagi kembali terkait dengan keluarnya dari kantor Polda Metro Jaya. Baik, bisa kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali sesaat lagi.